Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam judul Pendekatan Semiotik dan Praktik Analisis dalam mata kuliah Sastra Anak. Saya Indah Hapsari, rekan saya Siti Mutmainah Latifah dan Sonia Firaika. Pengertian semiotik. Istilah semiotik berasal dari kata Yunani kuno yaitu semian yang berarti tanda atau dalam bahasa Inggris yaitu sign. Pendekatan semiotik adalah sebuah pendekatan yang memandang bahwa karya sastra pada hakikatnya adalah sebuah sistem tanda. Semiotik merupakan salah satu kajian sastra yang membahas makna tanda. Pada pemahaman kajian sastra atau pendekatan sastra semiotik, semua karya sastra memiliki makna tanda sebagai pembangun karya, dan tanda dipahami melalui kajian semiotik. Dalam kerangka ilmu pengetahuan, semiotik adalah metode untuk mengkaji cara kerja dan fungsi tanda. Dalam kaitannya dengan objek penelitian, teks merupakan salah satu konstruksi dari unsur tanda-tanda. Keterkaitan antar tanda itulah yang mampu memberi makna yang tepat. Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics, menambahkan, semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Kemudian menurut Barthes dalam Tarsha tanpa tahun halaman 6 ada 5 kode dalam pendekatan semiotik, yaitu pertama ada kode teka-teki berkisar pada harapan pembaca mendapatkan nilai kebenaran terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam karya sastra. Kedua ada kode konotatif, merupakan kode yang menawarkan pembaca untuk menyusun tema pada saat pembacaan. Yang ketiga ada kode simbolis, merupakan lambang atau dunia perumpamaan dalam menghayati arti hidup dan kehidupan. Keempat ada kode aksian, merupakan kode pembuatan atau aktivitas yang dituangkan dengan bahasa yang disusun secara linear. Dan yang kelima ada kode budaya, merupakan acuan teks kepada benda-benda yang diketahui dan dikodifikasi oleh budaya. Pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik memperlakukan sebuah teks sebagai kumpulan tanda. Dengan pendekatan semiotik dapat diketahui cara kerja dan fungsi tanda. Dengan pendekatan ini menghasilkan penafsiran yang liar sehingga makna terdalam dan tersembunyi dalam satu teks atau objek penelitian dapat tersingkap. Sebagai teori penafsiran, semiotik tidak sekedar menafsirkan sebuah teks, perlakukan teks sebagai teks, tetapi membuat teks berbicara, bahkan tentang hal di luar dirinya, karena teks tidak dapat dipahami hanya dengan membacanya melalui makna yang sudah paten, mapan, dan menjadi kesepakatan banyak orang dari waktu ke waktu. Perlu juga melihat penjelas yang berada di luar teks. Penjelas bisa berupa kondisi politik, kondisi sosial, tradisinya, ataupun budaya yang mengiringi lahirnya dari sebuah teks. Analisis ini seperti diungkapkan Lakot, yaitu tidak cukup memiliki banyak keterbatasan dalam menganalisis pesan. Metode ini konteks analisis tidak cukup bisa menekankan keberadaan isi pesan sebagai area terpenting untuk menganalisis ilmu sosial. Pendeknya atau singkatnya dari pendekatan semiotik ini memiliki keterbatasan untuk menganalisis isi pesan, apalagi sampai ke tingkat ideologis. Teks dibangun
di atas struktur bahasa atau kode. Pendekatan semiotik berperan untuk melakukan interogasi terhadap kode-kode yang terpasang oleh penulis agar pembaca bisa memasuki bilik-bilik makna yang terdapat dalam satu teks tersebut. Nah, sekarang kita ke contoh analisis pendekatan semiotik. Untuk menjelaskan analisis puisi dengan menggunakan pendekatan semiotik, di bawah ini merupakan contoh analisis puisi, yaitu puisi dari Shirley Manlinton, Bunga untuk Mama, tahun 1981, halaman 38. Puisinya yaitu Doa Yatim Piatu. Tuhan, beri aku mama. Tuhan, beri aku papa. Amin. Puisi Doa Yatim Piatu karya Shirley Manlinton menggunakan pilihan kata yang sederhana, namun justru karena kelugasan dan kepolosannya yang mencerminkan dunia anak sehingga menjadikan puisi itu indah. Puisi tersebut merupakan ratapan seorang bocah yatim piatu yang tidak memiliki seorang ibu dan bapak. Tidak ada yang paling diinginkan oleh seorang yatim piatu yang ingin memiliki seorang ibu dan bapak. Puisi itu berhasil mendialogkan makna yang banyak sekaligus mengharukan lewat kata-kata yang amat efisien, lewat kacamata bocah yang lugu tanpa kepura-puraan. Puisi ini mampu menyentuh perasaan yang paling dalam. Pembaca anak dan orang dewasa pun ikut merasakan simpati dan empati kepada anak-anak yang tidak lagi memiliki seorang ibu dan bapak. Itulah salah satu kekuatan dan keindahan puisi, yaitu mampu menyentuh hati, perasaan yang paling dalam, dan mampu mengajak pembaca untuk bersikap sebagaimana yang dikehendaki dalam seorang penulis puisi tersebut. Kesimpulan untuk pembahasan kali ini adalah semiotik merupakan salah satu kajian sastra yang membahas makna tanda. Pada pemahaman kajian sastra atau pendekatan sastra semiotik, semua karya sastra memiliki makna tanda sebagai pembangun karya, dan tanda dipahami melalui kajian semiotik. Analisis pendekatan semiotik tidak cukup atau memiliki banyak keterbatasan dalam menganalisis pesan dari isi teks. Analisis atau metode ini tidak cukup bisa menekankan keberadaan isi pesan sebagai area terpenting untuk analisis ilmu sosial. Pendeknya, pendekatan ini memiliki keterbatasan untuk menganalisis isi pesan, apalagi sampai ke tingkat ideologis. Teks dibangun di atas struktur bahasa atau kode. Pendekatan semiotik berperan untuk melakukan interogasi terhadap kode-kode yang dipasang oleh penulis, agar pembaca bisa memasuki bilik-bilik makna yang tersimpan dalam satu teks. Demikian penjelasan atau pemaparan dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.